Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita telah memasuki di pelajaran kita yang ke-12. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Pada saat ini kami rindu untuk belajar akan sedikit firman-Mu dari pelajaran sekolah sahabat kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang dimaksud oleh pembelajaran sekolah sahabat ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Judul besar dari pelajaran kita saat ini, para pendahulu. Namun di sini saya akan membahas di pelajaran kita di hari Minggu ya. Di sini mengenai tentang Daniel 2 dan pendekatan historis terhadap nubuatan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Daniel 2 ya, ini merupakan nubuatan yang sudah sering kita dengar ya, atau mungkin adalah nubuatan yang mungkin orang-orang mengenalnya lebih dahulu. Oh ya, nubuatan Daniel 2. Ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nah, pelajaran ini membahas nubuatan yang terdapat dalam Daniel 2. Salah satu nubuatan yang paling terkenal di dalam Alkitab. Nubuatan ini menggambarkan urutan dari kekaisaran dunia dari zaman Daniel sampai dengan zaman nanti kalau kita melihat ada zaman di mana Tuhan Yesus datang pada akhirnya. Dan di sini melalui mimpi Raja Nebukadnezar tentang patung besar yang terdiri dari berbagai aspek, yaitu dari logam, emas, perak, tembaga, besi, dan yang terakhir besi dan juga tanah liat. Nah, kalau kita melihat, kita mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya, emas itu melambangkan kerajaan apa, perak itu melambangkan kerajaan apa ya. Kalau kita melihat, emas itu melambangkan kerajaan Babel. Setelah kerajaan Babel, perak ya, perak itu melambangkan dari kerajaan Media Persia. Lalu tembaga itu merupakan melambangkan dari kerajaan Yunani, dan besi itu merupakan lambang dari kerajaan Roma. Dan sekarang ada yang bercampur, yaitu besi yang bercampur dengan tanah liat. Ini merupakan apa? Kerajaan Roma yang pada akhirnya mereka akan terpecah belahkan. Di sini kalau kita melihat ya, fakta berbicara tentang negara Eropa ini. Satu ayat mengatakan bahwa mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Kalau kita melihat di dalam Daniel 2 ayat yang ke-43, nah di sini berbicara tentang bagaimana tanah liat ini tidak akan bisa bercampur dengan besi. Ya, sama seperti kalau kita coba sendiri ya. Apakah bisa tanah liat ini bercampur dengan besi? Nah, ini juga yang akan terjadi pada kerajaan Roma. Mereka tidak akan bisa bersatu, walaupun mereka sudah mencoba berusaha sekeras mungkin dengan perkawinan, tetapi pada akhirnya mereka tetap akan terpecah belah ya. Pendekatan ini menekankan bahwa sejarah telah membuktikan kebenaran nubuatan tersebut. Karena bangsa-bangsa Eropa memang tidak pernah benar-benar bersatu kembali. Contoh yang diberikan adalah sejarah keluarga kerajaan Inggris yang mencoba menyatukan Eropa lewat pernikahan antara bangsawan. Tetapi mereka tetap gagal menyatukan seluruh wilayah secara politik. Ya. Nah, apa yang menjadi aplikasi dari pelajaran kita pada saat ini, yaitu mengajarkan kita untuk mempercayai bahwa firman Tuhan karena sejarah telah membuktikan kebenaran nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab. Kita diajak untuk bersiap menghadapi akhir zaman dan mempercayai bahwa kerajaan Allah yang kekal akan segera datang. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu mengandalkan kekuatan dunia, tetapi menaruh harapan kepada Kristus. Ya, dan kita sudah melihat bagaimana akhir dari nubuatan di Daniel 2, yaitu pada akhirnya akan ada sebuah batu yang terlepas tanpa perbuatan tangan manusia, yaitu itu merupakan kerajaan Allah yang akan datang, yang akan menghancurkan seluruh dunia, kerajaan yang ada di dunia ini, dan akan mendirikan kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada saat ini, yaitu pendekatan historis terdapat nubuatan Daniel menunjukkan bahwa Alkitab bukan hanya kitab rohani, tetapi juga mengandung kebenaran historis yang dapat diverifikasi. Kebenaran nubuatan ini memberikan keyakinan bahwa Tuhan menguasai sejarah
dan masa depan, dan mengajak kita untuk setia kepadanya sampai dengan kerajaannya yang akan datang nanti. Biarlah dengan pembelajaran kita ini selalu menguatkan iman percaya saya dan saudara, supaya apa? Kita tetap setia di dalam Tuhan, dan ketika Tuhan datang kita semua sudah bersedia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.